Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di We Talk No I But We Let's Talk Together bersama dengan saya Pastor Wigan Sugandi dan Pastor Ruli Simorangkir. Selamat malam Bang, ini udah waktunya ngobras lagi nih Bang, ngobrol santai Alkitab. Dan bulan ini kita udah sampai kitab Pengkhotbah. Banget ya. Yes, asik ya. Tapi ya seru. Dan tamu kita masih sama bulan lalu waktu kita bahas kitab Amsal. Siapa lagi kalau bukan Ibu Pendeta Gernaida Krishna. Ibu Ger, thank you so much sudah menyempatkan diri lagi untuk datang, untuk hadir sama-sama kita. Kita pasti mau ngobrol seru nih Bu tentang kitab Pengkhotbah pada kesempatan ini. Saudaraku, sebelum saya mengawali acara ini, saya ingin menyapa dulu setiap saudara yang menyaksikan acara ini, baik secara live dari YouTube channel Lifehouse Community, maupun saudara yang menyaksikan secara tunda dari MNC Live Channel ya. Teman-teman kita khususnya banyak di Indonesia bagian timur yang menyaksikan melalui MNC Live Channel. Saya ucapkan selamat bergabung dimanapun saudara menyaksikan acara ini, YouTube ataupun live channel. Siapkan hati saudara, siapkan catatan. Selalu saya pun katakan saya banyak belajar saudara. Dari narasumber yang ada, saya sangat diberkati selalu lewat obrolan-obrolan yang ada di We Talk. Oke Bang, kita ngomong kitab Pengkhotbah nih Bang ya. Ini kitab yang cukup terkenal ya. Banyak yang mensinyalir ini Salomo yang menulis ya, dan ini kepercayaan umum lah ya. Kepercayaan umum ini Salomo yang menulis, dan di dalamnya juga ada beberapa hal yang sangat menarik. Salah satunya kata yang sering kali dibahas, sia-sia. Sia-sia. Ya, nah jadi sebelum kita membahas ini, mungkin sebelum tanya-tanya ke Buger, ada yang abang mau omongin dulu nggak? Enggak. Nggak, langsung aja dulu. Ada Buger, kita langsung nanya ke Buger aja. Mohon maaf. Ya. Oke siap. Buger mungkin mau kasih selayang pandang dulu tentang kitab ini. Ya baik, Pak Wigan dengan Pak Ruli, kitab Pengkhotbah ini kan adalah kitab yang sangat menarik ya. Jadi kalau kita lihat posisinya di dalam Alkitab Perjanjian Lama, kitab Pengkhotbah ini ada pada klaster yang disebut dengan sastra hikmat. Sastra hikmat. Nah, jadi sastra hikmat ini dulu kan digunakan di kumpulan dokumen-dokumen di mana orang bisa belajar. Jadi belajarnya itu tentang apa? Belajar tentang kehidupan, belajar pemerintahan, belajar attitude, belajar politik, macam-macam hal. Jadi sastra hikmat ini adalah sastra, naskah-naskah, dokumen-dokumen di mana orang bisa belajar. Jadi sebetulnya pelajarannya itu praktis ya. Bisa dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tetapi value-nya itu sangat tinggi. Nah, jadi kitab Pengkhotbah ini dengan kitab-kitab yang lain itu ada pada klaster yang disebut dengan sastra hikmat. Namanya kan Pengkhotbah, Kohelet. Jadi Kohelet dari kata kahal. Kahal itu artinya berbicara bagi komunitas. Jadi komunitas ini bisa kelompok yang beribadat. Jadi pengkhotbah seperti pendeta dengan jemaat. Jadi ini kumpulan dari khotbah-khotbah di pertemuan. Jadi karena dia di dalam pertemuan, maka tentu saja serinya itu sangat banyak. Nah, di dalam Septuaginta disebut dengan Ecclesiasticus, Ecclesiastes. Jadi Ecclesias itu kaitannya dengan ajaran-ajaran yang disampaikan di tengah-tengah komunitas. Jadi ajaran kepada halayak ramai, kurang lebih begitu. Jadi ini makanya di dalam sastra hikmat memang selalu kaitannya dengan belajar mengajar. Nah, jadi ini juga yang diwarisi oleh gereja ya. Di dalam tradisi awal kitab Pengkhotbah ini ditempatkan memang di dalam sastra hikmat, juga kaitannya dengan pengajaran. Nah, itu sebetulnya yang mendasari ya kitab Pengkhotbah ini secara umum gitu. Oke, nah Bu, kitab ini sendiri siapa yang nulis sih Bu sebetulnya Bu? Jadi memang di dalam pasal 1 ayat 1 itu kan jelas dikatakan dari anak seorang raja di Yerusalem. Nah, jadi kalau kita lihat raja di Yerusalem itu selalu merujuk kepada kerajaan
Yehuda. Iya. Nah, kerajaan Yehuda ini dari mana? Nah, tentu saja pasti dari Daud ya, leluhurnya. Karena yang satu kan Yerobeam ya. Yerobeam itu kerajaan utara. Jadi kerajaan Yehuda itu adalah yang di selatan. Memang ketika Salomo itu berkuasa, kerajaannya belum pecah. Tetapi identifikasi umum kepada raja di Yerusalem itu adalah Daud. Maka tradisi gereja juga mengikuti konsep yang sama untuk mengatakan bahwa si penulis ini adalah raja di Yerusalem yang tidak lain adalah Salomo sendiri. Nah, kenapa demikian? Jadi para teolog awal itu mengatakan demikian. Ada beberapa kitab yang penting terkait dengan Salomo. Yang pertama itu Kidung Agung. Nah, Kidung Agung kelihatannya warna energi, semangat, segala sesuatu indah, ekspektasinya tinggi. Maka para teolog menduga atau paling tidak memberikan referensi kitab Kidung Agung ini adalah menggambarkan masa mudanya Salomo. Nah, tetapi ketika kita sampai kepada kitab Amsal. Nah, ini kan sama juga ya, sastra hikmat, pengajaran yang praksis. Itu kelihatannya dalam pergumulannya sang raja ya, Salomo. Tapi pengkhotbah ini kelihatannya masa akhir, sudah tua. Masa tua. Ya, makanya katakan, aku udah lihat matahari terbit, matahari terbenam, nggak ada sesuatu yang baru. Jadi kelihatannya seseorang yang sudah mengecap apa itu artinya kehidupan. Pengalamannya sudah sangat kaya. Nah, kemudian pengetahuannya juga sudah. Dan dia sudah menikmati masa-masa jaya. Sehingga dia kontraskan apa itu yang dikatakan oleh dunia berhasil dengan apa yang refleksi antara si penulis ini dengan Tuhannya. Apa itu kebermaknaan dari hidup. Nah, ternyata itu yang selalu dikontraskan. Jadi ada dua kutub yang sangat jauh sekali. Dikatakan mati hidup, siang dengan malam, muda dengan tua. Jadi ini adalah isu yang dibahas juga di dalam kitab pengkhotbahnya. Jadi ungkapan-ungkapan itu memperlihatkan, memberikan gambaran bahwa orang yang menulis kitab ini tentu saja sudah kaya dengan pengalaman, kaya dengan pengetahuan, dan dia sudah garam asam kehidupannya itu sudah sangat kaya. Maka para peneliti awal, para teolog awal itu selalu merujuk bahwa ini adalah anak Raja Daud itu adalah Salomo. Dan suka banyak yang bilang ini pertobatan Salomo ya. Ya, karena ada memang butir-butir ya di ayat-ayat itu yang mau mengatakan oke, pada akhirnya selalu akan kembali lagi takut Tuhan, balik lagi takut Tuhan. Nah, itu alasan para teolog ya. Nah, tetapi ada yang mengatakan, wah enggak, ini kelihatannya karena selalu disebutkan sia-sia. Nah, ini filsafat nihilistik ini. Jadi ini kan berarti datang di era-era filsafat Yunani, paling tidak di intertestamental atau di awal-awal ya sebelum perjanjian baru. Nah, karena karakteristiknya begitu, sangat dualistik dan mengkontraskan pokoknya segala sesuatu itu adalah sia-sia. Jadi orang mengatakan ini berarti di filsafat nihilistik. Nah, karena itu ini jauh setelah perjanjian lama. Jadi di era di mana filsafat Yunani itu sudah menjadi populer. Tapi itu kan anggapan. Oh, jadi maksudnya itu dengan adanya kata-kata sia-sia itu, maka kok di dalam tulisan ini jadi kayak sepertinya dia punya konsep berpikir, filosofi sia-sia, artinya nihilistik. Padahal nihilistik itu baru ada sesudah zamannya perjanjian lama. Sehingga jangan-jangan, makanya mungkin ada orang nyangka ya, jangan-jangan ini tulisan bukan tulisan Salomo, mungkin begitu ya. Oh ya, oke. Jadi merujuk kepada apa? Paling tidak itu redaktur deh. Redaktur akhir yang menyusun sedemikian rupa begitu. Tapi kita beranggapan atau kita ambil kesimpulan sesuai dengan sejarah gereja atau tradisi gereja bahwa penulis kitab ini adalah Salomo sendiri, begitu ya. Apalagi nanti di dalam Salomo 1 ayat 12 dia ada tulis begini, aku pengkhotbah
Ya. adalah raja atas Israel Ya, di Yerusalem. betul. Gitu ya. Jadi kita percaya bahwa ini adalah tulisannya Salomo. Bu, sebetulnya kenapa sih Bu kok di dalam pembicaraan teologis ya sering sekali kemudian ada pertanyaan-pertanyaan tentang sebetulnya siapa sih yang tulis? Adakah manfaatnya Bu itu dicari tahu siapakah sebetulnya yang nulis? Oh, jadi sebetulnya gini, kalau orang melihat Alkitab itu Iya. adalah bagian integral daripada kredo, pengakuan imannya bahwa Alkitab adalah firman Allah, maka rata-rata sebetulnya itu tidak menjadi masalah ya. Jadi artinya menerima kitab suci sebagai firman Allah. Oke. Dan jadi pertanyaan-pertanyaan kritis itu jarang diajukan karena konsepnya penerimaannya terhadap Alkitab itu sudah terkunci bahwa Alkitab firman Allah that's all. Nah, tetapi dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, Iya. maka Alkitab itu kan dilihat sebagai sebuah dokumen, Iya. sebuah naskah. Iya. Nah, karena itu naskah kan perlu didekati dengan berbagai pendekatan. Iya. Apalagi ketika rasionalistik berkembangnya. Iya. Di dalam sejarah ilmu pengetahuan, Iya. Aufklärung itu kan membuka konsep berpikir orang apa yang tadinya biasa saja ditanya, karena hakikatnya kan begitu, supaya terbuka dialog, terbuka gagasan, terbuka pemikiran-pemikiran, kan begitu. Maka yang sudah ajek, apapun yang sudah ajek, dicoba dibuka lagi untuk apa? Membuka hipotesis baru. Iya. Nah, karena itulah naskah-naskah ini mulai diteliti dengan pendekatan sastra. Nah, paling tidak secara hermeneutis dikatakan higher criticism. Gitu ya, ketika itu dikenakan kepada kitab suci, maka setiap bagian dari teks sebagai dokumen itu dipertanyakan. Nah, sehingga kepada keaslian daripada naskah dan sumbernya itu dari mana? Kenapa mesti dipercayai? Sumbernya dari mana? Nah, itu sebetulnya yang ditanyakan. Maka hipotesis itu kan dijawab. Iya. Nah, sekarang hipotesis dijawab sesuai dengan apa? Prosedur daripada penelitiannya. Sederhananya kan begitu. Sehingga kenapa kok ada muncul di kemudian hari anggapan-anggapan yang berbeda dengan tradisi gereja pada umumnya, atau tradisi gereja yang sudah berkembang hingga abad ke-19. Oke. Nah, setelah Masehi gitu kan. Nah, itu yang ketika ilmu pengetahuan dianggap sebagai quote and quote itu adalah dewa. Iya. Ya kan? Iya. Maka kitab suci pun kena juga imbasnya, dipertanyakan, digugat, dibuat hipotesis baru begitu. Nah, itu sebetulnya awalnya. Jadi tradisi gereja yang lama itu sama sekali tidak ada gugatan untuk itu, diterima aja begitu bahwa Tapi ini firman apakah Tuhan. Alkitab kemudian gini Bu, apakah Alkitab membuka dirinya untuk diselami, untuk dipelajari dengan cara berpikir akademis seperti itu Bu? Nah, gini Pak Ruli, ini sesuatu yang menarik ya. Bagi saya pertanyaan ini sangat menarik. Terbuka enggak? Faktanya memang Alkitab itu adalah dokumen yang terbuka. Siapapun bisa menyelidiki kitab suci. Siapapun boleh menggunakan argumen. Dan yang aneh itu Pak Ruli, sampai sekarang Alkitab dengan eksistensinya fine-fine aja. Iya. Tetap diterima oleh gereja, Iya. diterima oleh komunitas. Iya. Entah berapa banyak gugatan yang sudah dikenakan kepada Alkitab, Iya. Alkitab tetap aja dengan dirinya sendiri, gitu Iya, ya. iya, Jadi iya, dia iya. apa namanya? Kalau kitab suci adalah karya dari Tuhan, Iya. maka kita melihat bagaimana Tuhan memelihara setelah berabad-abad bahkan milenium. Iya. Iya. Dan Alkitabnya tetap terpelihara. Iya. Iya. Nah, Iya. jadi terbuka nggak untuk digugat? Sudah banyak kali Iya. gugatan terhadap Iya. Alkitab. Tahu nggak kenapa saya nanya itu tadi kepada Bu Ger? Karena tadi di awal Bu Ger jelaskan bahwa kitab Pengkhotbah ini adalah bagian dari sastra hikmat yang sengaja ditulis di sini, dicantumkan dalam Alkitab, tentunya supaya pembacanya itu bisa belajar, kan gitu ya.
Jadi salah satu semangat dari Alkitab ini adalah supaya pembacanya tuh memang betul-betul menguasai, mempelajari. Renungkanlah firman itu siang dan malam. Sebegitu Alkitab itu terbuka untuk dipelajari, sehingga pertanyaan-pertanyaan kritis pun nggak masalah gitu. Ya, tapi ada satu batasannya. Semangat untuk belajar itu baik, tapi semangat untuk mencari-cari salah, nah itu yang kacau. Seringkali banyak orang yang pelajari Alkitab untuk cari salahnya, Ya, gitu. cari kelemahan gitu Cari ya. kelemahan ya, kalau nyari kelemahannya begini begitu, akhirnya kita jadi bidat atau kita jadi nggak percaya gitu. Tapi kalau semangat kita untuk mempelajari, that's okay. Alkitab membuka dirinya dan Tuhan menjaga sampai hari ini Alkitab tetap utuh. Ya, betul. Betul. Itu. Ya. Oke Bu, kalau kita balik lagi ke kitab Pengkhotbah, apa sih Bu ciri khas yang Ibu lihat menarik dari kitab ini Bu? Yes. Ciri khas yang menonjol. Ya, jadi kalau kita lihat beberapa hal penting ya di dalam Pengkhotbah ini, dia kan selalu memulai, ini semacam argumen-argumen yang nyata di dalam kehidupan. Contohnya, aku udah melihat matahari terbit, matahari terbenam. Tidak ada sesuatu yang baru. Tapi kan si pengkhotbah ini sebetulnya mau cari tahu, kalau begitu maknanya apa. Misalnya, pemuda, boleh dong kamu bersenang-senang, tapi hati-hati loh ya. Semua tindakan akan dipertanggungjawabkan. Misalnya, boleh ndak ke rumah pesta? Boleh, tapi hati-hati loh ya. Rumah duka itu lebih penting daripada rumah pesta. Ini kan aneh gitu ya. Jadi dia membuat kontras dua hal, dua fakta di dalam kehidupan. Nah itu karakteristik yang sangat menonjol daripada pengkhotbah. Nah jadi apa yang menarik adalah curiosity-nya si pengkhotbah ini sangat tinggi sekali. Jadi mencari tahu. Jadi di dalam sastra hikmat ini seperti seorang pemburu yang pengen nyari tahu ini mau bidiknya ini apa nih, sampai dia dapat begitu. Nah tetap itu sebabnya ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang terbuka dan siapapun kan boleh berefleksi, siapapun boleh merespons ya terhadap kitab ini. Jadi ini semacam apa namanya ya? Seseorang yang sedang mencari sesuatu, makna hidup itu apa sih gitu. Nah contohnya gini, si pengkhotbah kan katakan kamu bikin banyak buku itu capek, lelah. Nah tapi kan fakta, pembelajar itu kan akan bergumul dengan buku, melelahkan iya, betul kan. Jadi segala sesuatu yang dikerjakan itu finishnya apa sih? Jadi si pengkhotbah itu mau mencari satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan adalah makna hidup itu apa. Nah jadi dia berefleksi dengan apapun, dengan alam, ya toh, dengan kehidupan, dengan kematian, dengan angin, dengan matahari. Jadi si pengkhotbah ini menariknya ya, dia selalu tarik apa yang terjadi di kosmos. Lalu dia melihat dirinya sebagai ciptaan, gitu kan? Nah ini kan sebuah berpikir yang sangat makro, luar biasa loh. Tapi dia sendiri menanyakan dirinya, untuk apa sih ada di dalam kosmos, ya kan? Nah Bu, kalau saya melihat terutama di 10 pasal pertama ya Bu ya, kata yang digunakan itu aku. Ya. Jadi ini cukup unik nih Bang. Ya betul. Soalnya kan kitab di Alkitab yang kayaknya surat personal banget cuman ini kan ya. Dia tuh selalu bilang aku. Jadi saya ngelihat kitab ini kayak kitab permenungan pribadi. Ya, nih. refleksi. Iya, kitab dia tuh mengajar kebenaran seperti dia berdialog dengan dirinya sendiri. Betul. Ya. Makanya dia tulis aku. Jadi ini kitab yang luar biasanya juga di sana tuh Bang. Aku terus ya di dalam 10 pasal pertama. Iya, jadi dia seperti ngobrol sama dirinya sendiri dan dia merefleksi tadi. Dia tuh merenungkan dengan apa yang terjadi sampai di kosmos, sampai di mana dia lihat kehidupan semuanya dan dia melihat kepada dirinya sendiri. Jadi dia ngelihat secara besar gitu. Ya. Dia ngelihat secara besar.
awan, bulan, bintang, kehidupan gitu ya. Tapi terus dia ambil makna kecilnya gitu selalu gitu ya. Ya. Aku melihat, tapi apa sih maknanya buat aku gitu ya. Selalu ada perenungan yang kayak begitu. Betul. Iya, Jadi justru dengan kalau kita datang dari teks ya, penggunaan kata aku di dalam teks itu memberikan kekuatan bahwa dialah penulisnya. Karena menggunakan kata aku kan, bukan dia atau orang lain. Nah, tetapi betul kata aku ini refleksi betul-betul dari perjalanan kehidupannya, ya, yang terjadi di dalam alam. Nah, sehingga apapun yang dia sampaikan itu adalah sesuatu yang bermakna. Introspeksi diri paling kuat itu ditampilkan oleh kitab Pengkhotbah. Kita pernah ingat Salomo yang luar biasa itu yang kan jaya. gitu ya, yang jaya luar biasa itu kan, yang pernah dikasih peringatan supaya oke, sebagai raja boleh punya kekayaan tapi jangan terlalu banyak kan itu kan pesannya. di hukum raja. Iya kan, betul. di hukum raja kan itu jangan terlalu banyak. Punya kuda boleh tapi jangan terlalu banyak seperti itu kan. Oleh Salomo semuanya dihajar, dipolin. Betul. Apa yang kuinginkan? Yang kuinginkan adalah tetangga sebelah gitu ya. Betul. Kekayaan dari mana-mana dia ambil. Betul. Padahal dibilang jangan terlalu banyak. Nah, sementara sebetulnya Salomo itu adalah seorang yang sangat berhikmat. Jadi lucu banget bagaimana seorang yang sangat berhikmat kemudian kalah dalam perkara yang sederhana. Jangan terlalu banyak, digas terlalu banyak. Gitu kan, apa yang kusuka biduanita loh, ini gimana nih orang kan gitu ya. Nah, setelah dia ngelewatin semua jatuh bangunnya itu, kemudian dia nulis kisah ini tentang Pengkhotbah ini kan, baru maknanya tuh wah, dia baru bisa bilang bahwa kesia-siaan kekayaan, segala sesuatu sia-sia gitu ya, baru dia ngeliat begitu ya. Nah, justru ini hal kedua nih yang saya mau tanyakan nih sama Ibu Ger. Kalau tadi selain sifatnya pribadi merupakan refleksi, ada banyak yang bilang kenapa ya kalau melihat kitab Pengkhotbah seakan ini kita pesimis banget sih, kan? Karena kata sia-sia aja itu ada 37 kali. Betul. Kayaknya ngelihat hidup ini sinis banget. Nanti kita apa ngelihat hidup ini menjalaninya dengan pesimis gitu loh. Kalau sesuai cara Pengkhotbah. Nah, ini gimana nih Bu? Nah itu juga menarik ya. Jadi di dalam sastra seringkali digunakan yang kontradiktif untuk kebalikannya. Jadi yang kontradiktif untuk seperti tadi, dia kan tarikannya itu simpulnya kan jauh sekali ya, hidup, mati, pagi, petang, begitu ya. Nah itu adalah sebuah cara, metode untuk menyampaikan gagasan, menyampaikan pesan. Jadi kalau kita lihat kan sia-sia. Nah kenapa filsafat nihilistik di sini ditolak ya? Ada orang mengatakan ini memuat filsafat nihilistik. Tetapi justru di dalam sastra hikmat, model-model contoh-contoh yang negatif atau hal-hal yang kontradiktif, tujuannya adalah sebaliknya. Jadi supaya tidak sia-sia bermakna. Tidak sia-sia itu bermakna. Jadi apa yang mau disampaikan oleh kitab ini sebetulnya, kalau taruhlah betul ini adalah Salomo. Di awal dari kehidupannya Salomo itu, Tuhan kan nanya, Salomo apa yang engkau kehendaki? Nah, dia dengan jelas mengatakan, berikanlah aku hati yang bijaksana. Dengan demikian aku memperoleh cara yang menimbang-nimbang segala perkara. Dengan demikian aku bisa mengadili bangsa ini secara adil. Dia tidak perlu minta kekayaan, dia udah kaya, bapaknya raja. Kedudukan, nah sekarang dia punya, tentara dia punya, kekayaan semua dia punya. Jadi itu memang bukan prioritas utama daripada Salomo. Nah karena itu Tuhan memberikan dia hikmat plus berkat-berkat yang lain. Tetapi di dalam sesi-sesi kehidupannya Salomo justru kontradiktif. Setelah dia terima semua, justru dia melanggar hukum raja. Jadi ada hukum raja di Israel. Dia harus takut Tuhan, dia harus belajar Taurat siang dan malam, mencatat, mendokumentasikan segala hal yang berkenaan dengan kerajaan, tidak boleh membawa perhambaan, tidak boleh banyak kuda untuk
kembali lagi ke Mesir, Iya. dan tidak boleh terlalu banyak harta, Iya. tidak boleh terlalu banyak. Semua hukum raja itu faktanya gagal dilakukan oleh Salomo. Di antara keberhasilannya barangkali ya untuk kerajaan, untuk ukuran Timur Tengah, dia cukup berhasil. Dia dikagumin oleh banyak orang. Tapi faktanya di dalam menjalankan kerajaan itu dia tidak terlalu berhasil. Nah, karena apa? Justru dia bawa berhala di dalam kitab Raja-Raja, dia bawa banyak berhala karena istrinya. Dia membawa idol, dia membawa banyak hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi ketika dia mengatakan sia-sia sebagai sebuah catatan refleksi, itu menjadi sangat tepat sekali. Mengapa? Kesuksesan dia kan sudah raih. Nah, tetapi ada banyak noda di dalam kehidupan Salomo, sehingga dikatakan, oh itu semua jadi sia-sia. Memang tidak bermakna. Nah, jadi kalau dikatakan sia-sia, apa yang mau diajarkan Salomo ini loh, semua makhluk itu hidupnya harus bermakna. Itulah yang di bagian akhir dari kitab pengkhotbahnya. Takut akan Tuhan adalah. Jadi kan kesimpulannya ke situ kan, salah satu syarat penting bagi Raja Israel takut Tuhan. Itu hukumnya, hukum raja. Takut Tuhan, hakim yang adil, membawa keamanan, kesejahteraan, dan membawa Israel takut Tuhan. Itu yang prioritas utama dibandingkan kesuksesan material. Nah, jadi kalau Salomo memang menyampaikan demikian, ya cocok paslah dengan kehidupannya gitu. Kalau Pastor Wigan sendiri mikirnya gimana tuh tentang kesia-siaan? Kalau saya sih ngeliatnya ya, ini Salomo kayak maestro yang ngelukis dengan sangat jelas Ya. beda antara gelap sama terang. Iya, Ya kan, gelap, dia gambarin hidupnya dulu nih. dia kasih kontras ya. Oh dia bikin begini, ini gelap banget nih aku dulu nih. Iya. Gitu. Tapi nanti di Pengkhotbah 12 dia nggak bisa jadi ngegambarin terang tuh jadi bagus banget. Dia bilang begini, ingatlah akan penciptamu Ya. pas pada masa mudamu, jangan seperti aku, kan Ya, begitu. betul. Kontrasnya kan jadi begitu kan. Ya, refleksinya begitu. Sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya seperti yang apa aku alami sekarang. Ya, Kan jadi ya, betul. maestro yang luar biasa tuh. Ya, ya. Bukan soal nihilistik ya. Ya, betul, Gitu. betul. Hebat ini memang tulisan. Bang, ada satu ayat dalam kitab Pengkhotbah yang terkenal banget, Bang. Apa tuh? Ayatnya sering ada di undangan kawin lagi. Oh iya. Nah, ini semua yang nonton juga tahu nih pasti nih ya kan. Iya. Ini ayat di undangan kawin seringkali pakai ayat ini nih, Pengkhotbah 3 ayat 11. Iya. Ya kan. Segala sesuatu indah pada waktunya. Tapi saya yakin sih, Bang, ini Salomo lagi nggak, atau penulis Pengkhotbah sebenarnya tidak sedang bicara tentang kawin, Bang. Iya. Orang senang aja tuh. Tapi memang benar nih, sekarang Iya. dipakai di mana-mana kan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Iya. Dulu aku belum punya pasangan, sekarang udah punya pasangan kan gitu kan. Nah, coba ini kalau Abang ngeliat ayat ini gimana? Ntar aku mau tanya juga nih sama, Iya, iya. sama Ibu Ger. Kalau Abang ngeliat ayat ini gimana? Ya, kalau saya ngelihatnya bahwa ayat ini jangan dilepas dari ayat-ayat sebelumnya kan. Ya, betul. Ayat pertamanya kan Salomo bilang tentang bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, Iya. ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam dan selanjutnya. Nah, kalau saya ngelihatnya ayat-ayat ini bicara tentang bagaimana caranya Salomo memandang tentang keindahan. Keindahan jangan hanya dilihat dari apabila terjadi kelahiran, maka itu indah. Iya, pun ada keindahan. Dalam kematian pun ada keindahan. Keindahan itu bukan waktu menanam aja, tapi waktu mencabut yang ditanam itu juga ada keindahan. Untuk segala sesuatu ada keindahan di dalamnya. Jadi cara pandang Salomo justru bukan sia-sia. Iya. Justru cara pandang Salomo terhadap hidupnya adalah cara pandang yang positif loh. Ya, betul. Gitu kan. Betul. Tadi dia bilang sia-sia itu untuk bikin suatu kontras. Ya. Tapi kalau dia sendiri cara ngeliat hidupnya, dilihat ada waktu, segala sesuatu tuh indah pada waktunya. Segala sesuatu bukan cuma kawinan. Dia memang nggak lagi bicara tentang perkawinan di sini. Ya. Mungkin dari Ibu Ger ada mau Ya, jadi gini, di satu sisi apa yang mau disampaikan ini berbicara sebetulnya adalah waktu, timing.
Jadi segala sesuatu itu ada limitnya. Ya, ada waktu lahir, ya pas lahir aja. Itu akan indah ketika dia lahir. Masa pertumbuhan tidak bisa diganti dengan masa kematian. Jadi dia indah hanya pada masa pertumbuhan. Masa dewasa itu dia akan indah kalau dia digunakan pada time itu. Jadi dia mau mengatakan gini, indah pada waktunya itu kalau digunakan secara tepat. Jadi kalau pagi ya pagi, jangan ganti pagi dengan malam. Kalau siang adalah siang, jangan ganti siang dengan malam. Jadi segala sesuatu menjadi indah pada waktunya sesuai dengan hukumnya. Jadi bukan hukum kita sendiri. Jadi kan ada hukum alam yang kita tidak bisa tolak. Misalnya ada masa kelahiran dan kematian, kan hukum alam. Nggak bisa kita, jadi dia indah ketika segala sesuatu berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya. Maka kebermaknaan hidup yang mau dikatakan itu adalah ketika semua dimaknai, semua dihidupi sesuai dengan prosedur, sesuai dengan waktu yang disediakan oleh Tuhan. Karena waktunya itu terbatas. Ya, jadi kalau menikah, ya pas menikahnya gitu ya. Ada masa muda, ada masa remaja. Nah itu jadi bermakna, itu baru indah. Ya kan? Jadi waktunya indah karena desainnya memang untuk itu. Jadi sudah ada hukum yang mesti dijalani manusia di semesta alam. Gitu. Wah, luar biasa sekali ya. Memang saya juga sama Bang, apa yang Abang katakan bahwa kalau lihat dari ayat pertama kan ada 14 pasang musim itu. Iya. Ya, ada 14 pasang musim itu, dan memang kalau saya ambil praktisnya bahwa semua itu bisa jadi indah dalam lahir, dalam mati pun indah. Pokoknya semua musim hidup kita kalau kita jalani bersama Tuhan, kita pasti menemukan keindahannya. Nah, tapi setelah ayat itu ditulis gini, ia menaruh kekekalan atau ia memberikan kekekalan ya dalam hati. Oh ya. Bunyinya tuh gimana? Oh, di ayat 3:11. Ini karena banyak yang bertanya-tanya. Bahkan ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Nah, ini apa nih kira-kira? Oke. Iya, Bu. Ya, jadi sesuatu yang eternal sebetulnya di dalam rancangan Tuhan kan ada pada siapa? Manusia ya. Iya. Gini, banyak hal yang kita tahu sebetulnya rancangan Tuhan itu sampai kepada kekekalan. Tapi kita tidak tidak mau mempelajarinya atau pura-pura tidak tahu, gitu kan? Ini benar. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai dengan akhir. Jadi dia mau mengatakan kan rancangan Tuhan ini sebetulnya sampai kepada apa? Kekekalan dong. Nah, tapi manusia dilimitasi oleh apa? Waktu. Jadi sampai ke sananya manusia nggak bisa menyelami. Nah, walaupun ada di dalam hati, tetapi apa daya, nggak berdaya kan. Dan ini bukan tangan tak sampai, tapi manusia memang pada dasarnya itu terbatas. Hanya Tuhan yang tak terbatas. Ya kan? Tapi desain rancangan Tuhan kan bagi kekekalan. Memang di dalam perjanjian lama kan tidak dengan eksplisit ya berbicara kekekalan, misalnya kerajaan Tuhan dan seterusnya. Dia tidak bahas demikian, tetapi si pengkhotbah ini mau mencari tahu nilai yang kekal itu apa sih? Ya kan? Itu yang perlu kan dicari. Ya, itu yang hilang di dalam dirinya selama perjalanan kehidupannya. Nah, itu yang ditutup di 12 itu takut dengan Tuhan gitu. Ya, jadi kalau saya ngelihatnya dari apa yang kita obrolin barusan ini, kita ini terbatas dalam waktu. Ya. Kita terbatas dalam dimensi cara pandang kita segala macamnya. Kita cuma lihat ke depan kan. Kita itu pun cuma sepotong ke depan aja. Kita nggak tahu ke belakang, kita nggak tahu yang lebih ke depannya lagi. Yang kita tahu malah cuma hari ini, sekarang, present, itu kan yang bikin masalah kan. Betul. Nah, kemudian di dalam keterbatasan kita itu seringkali banyak orang yang punya sikap judgmental kepada Tuhan. Oke. Seolah-olah, kenapa Tuhan aku harus ngalamin hal-hal yang gak enak? Kenapa harus aku? Itu loh, itu yang jadi masalah tuh. Nah, justru di situ kok pengkhotbah ini ngasih suatu gagasan. Dia seolah-olah mau bilang begini loh. Ayo
jangan terbatas pada waktu, pada dimensimu itu yang cuman setengah itu, yang sebenarnya yang cuman kamu hidupi saat ini aja. Kemudian mencurigai Tuhan. Nah, kok dia mau bilang begini, segala sesuatu sepanjang kamu lakukannya sesuai dengan rencana Tuhan, maka segala sesuatu itu akan indah pada waktunya, yang seperti Bugar tadi ngomong. Kan begitu sebetulnya yang dia mau ngomong ini. Dia mau negor, yang disebut dengan indah itu jangan cuma ngelihat bahwa indah itu kalau kita bisa dapat makan. Ya. Tapi indah juga bisa indah kalau kita lapar. Itu pun bisa jadi indah gitu. Ayo dong, jangan ngehakimi Tuhan gitu. Kalau saya bisa jadi ngelihatnya begitu. Oke. Jadi memang karya Allah itu sempurna. Ayat 14 gini, dia katakan gini. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah, nggak dapat juga dikurangi. Allah berbuat demikian supaya tujuannya, goalnya sudah jelas. Manusia takut Tuhan. Nyata. Jadi untuk apa mempersalahkan Tuhan? Respon yang benar itu adalah menjadi takut akan Tuhan. Jadi memang rancangan Tuhan itu akan tetap ada, karena dia ada di dalam kekekalan. Jadi manusia selalu mencari itu. Yang sekarang ada dulu sudah ada. Ini menarik gitu ya. Yang akan ada sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Jadi ini kan yang dikatakan dengan sisi-sisi kontradiktifnya. Jadi memang mau apa sih yang di alam ini, mati dari dulu sudah ada. Itu bukan sesuatu yang baru. Pernikahan sudah, sudah. Dan nanti kalau masih ada waktu ke depan, hal-hal itu kan akan juga terjadi juga kan, akan dilakukan juga. Nah, tetapi apa yang dicari oleh manusia biasanya ke apa? Panaan. Tuhan merancangnya untuk apa? Untuk sesuatu yang kekal. Jadi mungkin sekarang hari ini dengan keterbatasan waktu kita belum ngerti di mana indahnya. Tapi biarinlah, Tuhan akan kerja dan di dalamnya nanti kita akan lihat keindahan. Kan begitu yang disampaikan sama pengkhotbah. Bu, kata takut di situ, Bu. Takut akan Tuhan. Takut kan kalau kita ngomong begini, Bu, orang mikirnya ketakutan yang seperti takut, trembling fear, Bu. Nah, apakah kata takut di situ berarti takut sama Tuhan tuh kita harus takut sama Tuhan, trembling fear, nanti dikirim ke neraka? Apa sih, Bu, maksud kata takut di situ? Sebetulnya ini kalau boleh secara bebas ya saya terjemahkan. Takut Tuhan ini adalah hormat, respect kepada Tuhan dengan kasih. Nah, itu yang lebih sederhana ya. Menghormati, respect kepada Tuhan dengan kasih. Sebab di dalam ketakutan kan tidak ada damai nanti. Ya kan? Jadi dia hormat kepada Tuhan, menghargai Tuhan, menghormati Tuhan ya tentu saja sebagai sang pencipta gitu ya. Nah, tetapi harus dengan kasih. Kalau tidak dengan kasih ini ketakutan. Ya toh? Takutnya itu adalah menjadi emosi nanti yang dimainkannya. Tapi kalau di sini takut akan Tuhan, ini adalah bagaimana kita menghormati Tuhan. Ya kan? Kalau kita sedikit balik kepada hukum Tuhan di dalam Dasatita. Nah, ini kan dasarnya kan dari sana. Jadi aku Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Tidak ada Allah lain. Nah, ini kan bagaimana orang mencintai Tuhan, menghormati Tuhan adalah dalam posisinya tentu saja, dalam keberadaannya sebagai pencipta, sebagai pembebas, sebagai penyelamat, sebagai yang menjamin. Kan gitu. Jadi keseluruhan Allah itu harus dengan utuh kita lihat. Itu yang dikatakan dengan takut. Jadi bukan dalam ketakutan karena nanti dihukum. Padahal kan orang percaya ini kalau refleksinya dengan kekristenan kita sudah diselamatkan, ya kan? Ketakutan itu bagian dari hukuman, ya tak? Jadi padahal kita kalau sudah merdeka, maka merdeka pun untuk mengasihi Tuhan. Jadi saya lebih senang mengatakan hormat, menghargai Tuhan, mencintai Tuhan. Tadi kan Ibu kan udah Dasatita ya, Bu.
Dasatita itu kan nggak tahu Bu, saya dari kecil tuh selalu mikir gini, dasatita itu seperti hukum. Seperti hukum yang mau sifatnya tuh nuding, yang sifatnya nunggu kita bikin salah, habis itu kalau kita salah digampar gitu loh Bu. Oke. Namanya juga aturan kan Bu. Ya, betul. Tapi kalau dari penjelasan Ibu tadi, saya ada nangkap nuansa yang beda Bu. Jadi Ibu bilang tadi melalui dasatita yang diharapkan Tuhan adalah suatu hormat, mengasihi. Ya, Kalau begitu bahkan dari dasatita sebetulnya yang dikehendaki Tuhan adalah suatu hubungan dong ya Bu. betul. Jadi Bu, hubungan dengan Allah yang mesti dibangun kan, Ya. bukan seperti undang-undang lalu lintas Ya, gitu kan ya. Bu ya. Ya, Betul dong ya. Ya. Jadi dari sejak dasatitah pun sebetulnya yang dirindukan oleh Tuhan adalah suatu relationship ya Bu. ya. Jadi kalau orang mendekati dasatita itu hanya dari perspektif hukum legalitas formal Formal, saja, nah itu akan sangat bahaya. Lupa di atasnya. Jadi di atasnya itu kan ada preambel yang mengatakan Aku adalah Tuhan Allahmu yang melepaskan engkau dari Mesir, dari rumah perbudakan. Jadi aspek kemerdekaan, kebebasan, keselamatan itulah preambel sebelum aturan-aturan itu ada. Nah itu jadi kasihnya Tuhan itu dinyatakan dengan karyanya menyelamatkan. Nah itu yang dikatakan oleh Yesus. Kesimpulan dari Taurat itu apa sih? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap pikiran, kekuatan, segenap jiwamu, dan seterusnya. Dan kasihi sesama. Jadi pasal nomor 5 sampai dengan nomor 10 itu kan kita bisa simpulkan mengasihi sesama ya. Itu relasi horizontal dengan manusia. 1 dengan 4 itu relasi dengan Tuhan sebetulnya. Jadi kalau hukum itu dimulai dengan sebuah aturan, wah itu berbahaya sekali. Nah ini loh Bu yang saya ngelihatnya di beberapa tempat ya Bu. Ya. Hubungan dengan Allah ini, membangun relationship ini yang justru rada kurang dikasih penegasan Bu. Oke. Yang nggak tahu kalau saya salah Pastor Wigan, tapi kok kayaknya jadi di mana-mana tuh lebih banyak ditekankan bahwa kalau gini loh Bu, lihat dari fakta aja ya. Banyak jemaat Kristen yang pertanyaannya selalu gini Bu, boleh nggak sih begini? Boleh nggak sih begitu? Itu kan ada suatu takut Bu, ketakut untuk dihukum kan? Jangan-jangan kalau aku bikin gini nanti aku kena hukuman, kena ini, kena itu, kena tulah segala macam. Jangan-jangan begitu kan begitu Bu. Sekarang kan cara berpikir orang kan banyak yang begitu. Ya, ya. Nah, jadi ini sih perlu Ibu tegesin lagi nih Bu. Ya. Ngomong ke kamera kalau perlu Bu. Sebetulnya yang dicari adalah relationship ya Bu. Iya, jadi kita jangan lupa ya. Iya. Di semenjak awal itu ada ini dari kacamata perjanjian lama ya. Hubungan Tuhan dengan Israel itu dalam perjanjian covenant. Berit. Yes. Jadi berit itu adalah sebuah perjanjian yang manusia itu tidak layak menerimanya. Jadi itu Tuhan yang buat, Tuhan yang bikin, lalu dipotong dibagi ke manusia. Jadi contohnya Israel tidak akan mungkin lepas dari Mesir setelah 400 tahun dijajah, diperbudak begitu. Hanya dengan kuasa Tuhan, dengan kasih Tuhan yang bisa menyelamatkannya. Walaupun lewat Musa. Siapa Musa yang menghadapi Firaun? Tidak mungkin kan. Nah tetapi disitulah kita lihat relasi yang pertama-tama selalu dibangun antara Tuhan dengan manusia adalah relasi kasih. Relasi lagi Ya, memang dari awal hubungan relasi. kasih. Coba Pak Arul nih Pak Wigan ya. Manusia diciptakan itu rupa gambarnya loh. Iya. Lah, ini kan yang Maha Sang Pencipta, ini butir debu aja. Lah kan ya kan sangat kontras luar biasa. Nah tetapi kenapa Tuhan rela ya menciptakan manusia di dalam rupa dan gambar supaya apa? Ada relationship. Hanya manusia yang diberikan nafas kehidupan. Supaya apa? Manusia dengan Tuhan bisa komunikasi. Nah bisa manusia bisa melayani, menjadi mitra, menjadi alat Tuhan sendiri. Itu kan siapa? Manusia loh. Nah jadi kalau sudah itu kan tidak dimulai dengan hukum. Nggak boleh ini, nggak boleh ini. Adam dulu kayaknya nggak begitu deh. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tetapi justru berkuasalah, ya kan, berkembang biaklah, penuhilah, lah kan itu. Karena Tuhan sebagai mitranya manusia, menjadikan manusia jadi mitra, supaya apa? Potret dan gambar dirinya. Nah kalau dimulai dengan semua aturan jangan, lah itu kan mematikan itu.
Iya. Nah, karena itulah yang paling menarik Alkitab kita coba namanya perjanjian. Iya. Perjanjian lama, perjanjian baru, covenant. Jadi relasi manusia dengan Tuhan itu covenant. Jadi bukan relasi hukum. Jadi hukumnya itu adalah menjamin covenant ini berjalan dengan baik. Iya. Hukum menjamin perjanjian supaya berjalan dengan baik. Pagar. Kalau nggak ada gitu. liar. Ya, Kan jadi begitu. liar kan manusianya kan. Nah, jadi hubungan Pak. Seperti orang tua sama anak berarti. Ya, Waktu ya. anak masih kecil kan diikat aturan-aturan. Jangan Betul, begini, jangan begitu. Tapi kan betul. sebetulnya relationship yang mau Ya. dibangun. Sejalan dengan umur anak yang bertambah, kan makin lama makin Ya. aturannya terasa kendor. Ya. Terasa loh. Ya. Bukannya dicabut loh aturannya. Aturan tetap ada. Ya. Tapi karena ada relationship, ada trust. Oke. Jadi seolah-olah nggak ada aturan. Contoh, Oke. jam berapa kita harus pulang malam? Iya. Waktu kita kecil dulu saya harus di rumah jam 10. Iya. Hari ini masa ya masih harus pulang Karena jam 10? udah dewasa kan? Udah dewasa kan? Udah gede. Justru biasa kan? Tapi aturannya nggak pernah dicabut, Bu. Iya. Nggak pernah dicabut. Tapi karena ada relationship, Iya. maka ya udah Iya. seolah-olah relax kan gitu. Betul. Nah kalau sampai sekarang udah setua ini saya masih ketakutan sama bapak saya kan, Iya. nggak terbentuk Lucu ya. relationship namanya kan. Iya, Nah betul, ini betul. yang saya rasa mungkin sebagai apa ya, catatan yang harus diingat oleh semua yang ikuti acara ini, bahwa yang dirindukan Tuhan adalah suatu relationship, Sahabat ya. sahabat, Ya. membentuk sahabat, Bukan budak. bukan budak. Budak diatur kan? Iya, Hukum. bahkan Tuhan Yesus ngajar panggil itu Allah itu Bapa. Bapak. Iya betul. Relationship semuanya Ya, tentang betul. relationship gitu, Ya. bukan tentang hukum. Iya betul. Perjanjian lama, perjanjian baru ya, Iya, Bu ya. iya, perjanjian. Wow, iya benar Bukan juga. hukum ya. Bukan hukum ya, hukum lama, hukum baru Oh, iya, enggak ya. bukan. Perjanjian lama. Wow. Perjanjian, betul. Oke, sekali. oke. Jadi kalau gitu Bu, sekarang saya mau nanya lebih lanjut. Jadi rada mulai penasaran Bu. Karena orang suka ngomong begini Bu, Allah perjanjian lama tuh Allah yang galak. Nanti dia baru baik waktu perjanjian baru. Bener nggak sih seperti itu? Allahnya tidak berubah. Yes. Iya kan? Allah itu kekal, Allah itu tetap. Hmm. Jadi dia tidak berubah karena kita baperan, enggak. Allah tidak berubah karena kita lagi sensi, tidak. Nah, tetapi gini loh. Ketika dikatakan Allah perjanjian lama itu menghukum, galak, yang harus kita pahami tidak pernah Allah menghukum tanpa ada warning. Oke. Tidak pernah Allah menjatuhkan hukuman tanpa diajarin dulu. Tidak pernah Allah menjatuhkan hukuman tanpa ada aba-aba. Itu tidak pernah. Jadi selalu dimulai dengan yaitu tadi kasih ya. Jadi ada peringatan dalam waktu yang lama. Ada dikirim nabi-nabi, dikirim para pengajar, dikirim para pemimpin. Jadi tidak Allah itu waduh kejam sekali gitu. Dia bukan Bapa yang kejam. Nah, bagaimana kita tahu dari namanya? Contoh, kalau kita mengatakan Yahweh, Yehovah, iya kan? Yeah. Nah, itu Yahweh itu kan Tuhan menyelamatkan, bukan Tuhan yang membunuh kan? Yeah. Tuhan yang menyelamatkan. Jehovah Jireh, Maha menyediakan. Panji-panji dan Yehovah Salom, Yehovah. Jadi dari namanya Allah di dalam perjanjian lama itu adalah Allah yang sebetulnya dekat sekali dengan manusia. Yeah. Jadi bukan selalu Allah yang menghukum. Sesuatu yang dihukum kalau kejahatan itu sudah klimaks. Yeah. Jadi ada dua unsur sebetulnya. Satu, kejahatan itu adalah kejahatan teologis. Jadi ini pemberontakan kepada Tuhan tidak mau berubah. Lalu yang kedua, kejahatan kemanusiaan kalau sudah klimaks. Kenapa Firaun itu dihukum oleh Tuhan? Dia melakukan genosida yang sangat besar. Ya, tak? Jadi kejahatan kemanusiaannya klimaks pasti dihukum Bu, oleh Tuhan. kepada Firaun Ya, kan memang jahat, memang ini dihukum nih. Ini Ya, Tuhan betul. murka ya. ya. Tapi apakah ada warning misalnya ketika dia Tuhan mau hukum dan mengambil nyawa anak sulung? Oke, Bahkan jadi kan bahkan diperingati juga. Pak. Ketika tulah nomor 1, itu kan peringatan Tuhan itu. Yes. Tuhan menggunakan alam kan. Iya. Jadi ketika Tuhan mengadakan itu, beberapa
ahli jampi, kekuatan magic, Iya. sihir bisa lakukan. Iya. Tapi mulai dari itulah berikutnya nggak bisa, Pak. Iya. Jadi itu kan sebetulnya Firaun itu sudah diingatkan berulang-ulang. Yes. Tapi nggak mau. Karena apa? Selalu ada solusi dengan Musa dan Harun. Iya. Ayo Musa doakan dong. Nah, semua kan rapi lagi. Ayo Musa doakan dong. Nah, coba kita lihat kesabaran Tuhan ya, menuntun kepada Firaun itu tidak kurang-kurangnya. Makanya ada satu istilah yang digunakan kepada Firaun, keras kepala. Dia Ya. mengeraskan hatinya, mengeraskan kepala. Jadi ini adalah bentuk lain dari pemberontakan. Ya. Jadi dicoba dengan berbagai tulah, tapi dia nggak mau berubah tuh. Jadi apakah Tuhan ingatkan? Ingatkan. Iya, tak? Nebukadnezar juga Tuhan ingatkan. Jadi raja-raja non Israel pun ketika dihukum oleh Tuhan selalu ada peringatan. Ya kan? Nanti kita harus bahas satu tema Oh, iya. tentang Tuhan mengeraskan hati. Oh, iya. Iya, itu harus tuh, itu Iya, harus iya, tuh. iya. Nanti kita ngomong mengenai itu tuh. Iya, Tapi pembahasan bahkan sendiri. Firaun juga diperingatkan ya. Betul, Pak. Iya, Betul. enggak, bukannya Tuhan tuh semenang-menang begitu Enggak. aja. Bahkan Firaun loh itu. Ya. Nah, bagaimana kepada kita yang diharap untuk membangun Anaknya. relationship anak Betul. kan udah pasti kan. Betul. Sehingga juga bisa dikatakan bahwa Allah itu marah dengan maksud bukan untuk murka, tapi Ya. untuk mengajar, Mengajar, mendisiplin. mendisiplin. Oke, Oke. baik Ibu Gernaida, tanpa terasa Udah kita habis. sudah di penghujung acara sekali. Oh, Oke. udah di penghujung. Oke. Terima Untuk kasih. pembahasan kita pengkhotbah ya, yang walaupun kita bahas sampai kemana-mana, Iya, nih kemana-mana ya. tapi sangat memberkati sekali. Bu, mungkin ada satu closing statement singkat padat jelas, Bu, yang mau dikatakan. Oke, buat kita teman-teman. pengkhotbah itu sangat kontradiktif. Ya, tuh membawa sisi-sisi yang sangat kontradiktif. Kitab pengkhotbah itu adalah kitab yang pesimistik. Kitab pengkhotbah itu selalu bernada kesia-siaan. Tetapi kitab pengkhotbah itu menjadi kitab di mana kita berefleksi terhadap diri kita, kepada Tuhan, kepada alam, dan kepada sesama. Supaya apa? Tuntunannya adalah supaya takut Tuhan. Takut Tuhan menjadikan kita bijak. Sehingga bisa yang kontradiktif tadi itu semua di-adjust menjadi baik adanya. Oke, Bang, ada closing statement? Kalau saya tadi kan gini, untuk segala sesuatu tuh ada waktunya, ya kan? Dan segala sesuatu itu, apapun itu, tujuannya adalah untuk membuat kita menjadi mengagumi Tuhan. Takut akan Tuhan tuh mengagumi Tuhan. Supaya lewat kekaguman itu terbentuk suatu relationship. Nah, dalam relationship yang baik, maka akan terbentuk suatu keindahan yang akan dilanjutin bukan hanya sekarang, tapi sampai kepada kekekalan. Itu loh kekristenan. Yes. Itu aja. Oke, kalau dari saya, kita nggak perlu takut dalam memasuki musim kehidupan apapun, Ya. sebab kalau kita berjalan bersama Tuhan, maka kita pasti akan menemukan keindahan di dalam musim yang sekalipun kita lihat itu musim yang tidak menyenangkan. Baik, terima kasih Terima Ibu kasih. Ger untuk sharingnya pada kesempatan ini. Saudaraku, sampai jumpa minggu depan di We Talk No I But We Let's Talk Together. God bless God you. bless you, malam semuanya.